Selamat datang di agenda acara Opening Ceremony bulan ketiga EP Zona 7 tahun 2025. Di pagi hari ini tadi diadakan opening ceremony peringatan Bulan Ketiga Nasional tahun 2025. Tema dari acara ini adalah berkaitan dengan penguatan SDM yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Di mana message dari tema ini agar perwira Pertamina memiliki kompetensi dan skill yang tetap mendepankan aspek-aspek HSSE. Semoga kedepannya Zona 7 bisa mengimplementasikan bahwa HSSE bisa dengan zero accident. Tidak ada kecelakaan kerja, semuanya sehat, semuanya selamat. Sehingga harapan kedepannya tetap bisa meriah dan terus melakukan improvisasi untuk Zona 7. Insya Allah dengan usaha yang terus-menerus dan doa berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Dan Zona 7 ke depan makin maju dengan zero accident, zero fatality. Terus berinovasi untuk masa depan. Itulah kami. Semua bersatu, berkontribusi, dan saling mendukung, bersinergi untuk satu tujuan. Menjadi perusahaan migas kelas dunia yang mengimplementasikan aspek HSSE sebagai budaya kerja dan berkomitmen penuh pada penerapan aspek ESG di lingkungan subholding upstream. Kami memegang teguh akhlak sebagai tata nilai yang menjadi panduan dan fondasi strategi kami dalam berkarya. Kami memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, integritas dan amanah selalu kami jaga. Every day is a chance to be better. Tantangan yang kami hadapi mendorong kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi. Keragaman yang kami miliki sebagai pilar kekuatan yang membuat kami semakin berwarna. Bersama-sama menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Bertumbuh bersama, berdedikasi tinggi, dan terus berkontribusi adalah wujud loyalitas kami bagi negeri. Perubahan tidak pernah mudah. Dinamika situasi global menuntut perwira untuk selalu adaptif dan menang dalam menghadapi tantangan. Teamwork makes the dream work. Semangat kerja kolaboratif, kunci membangun sinergi yang kuat untuk tujuan bersama.
Kami berkomitmen untuk terus menerapkan tata nilai akhlak dan HSSE Golden Rules, yaitu patuh, intervensi, dan peduli, serta 10 elemen Corporate Life Saving Rules dalam setiap kegiatan operasional. Subholding Upstream siap untuk terus bergerak maju, bersinergi, dan berinovasi guna mendukung ketahanan energi nasional. Sama-sama kita jadikan tata nilai akhlak dan HSSE Golden Rule sebagai budaya kerja di lingkungan Subholding Upstream. Explore the potential. We are the energy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Pak General Manager dan tim manajemen Zona 7. Yang saya hormati Pak Erik Ross selaku narasumber. Yang saya hormati Pak Kuatrianto selaku moderator, beserta seluruh peserta webinar safety dalam rangka peringatan bulan K3 2025. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya kita semua dapat hadir secara sehat dalam acara hari ini. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi perihal terkait dengan Management of Change Awareness. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mohon izin untuk pemutaran Indonesia Raya dan Pertamina Anthem.
opening speech dari Pak Adam Marianto selaku Manajer HSSE Operations Zona 7. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan perwira Pertamina yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Afwan Daroni selaku General Manager Zona 7. Kemudian Bapak Eric Ross selaku Senior Consultant dari DNV sebagai narasumber kita. Selamat pagi Pak Eric Ross. Saya dulu salah satu auditi yang Bapak audit pada saat pelaksanaan ISRI 7, dan mungkin saya juga salah satu murid Bapak juga dalam hal pengembangan sistem manajemen QHSSE atau yang dikenal sebagai Supreme. Kemudian yang terhormat Pak Kuatrianto selaku moderator pada pagi hari ini, atau mungkin juga jika ada kesibukan di handle oleh Mas Albert. Rekan-rekan perwira Pertamina Zona 7 ataupun dari regional 1 sampai dengan 5 yang mungkin bisa join untuk mengikuti webinar bulan ketiga tahun 2025 pada pagi hari ini dengan mengambil tema Management of Change Awareness di lingkungan kerja kita, khususnya dalam aspek implementasi HSSE. Rekan-rekan perwira Pertamina yang saya cintai dan saya hormati, di industri minyak dan gas termasuk Pertamina tentunya beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan dan risiko, baik itu risiko keselamatan, kemudian risiko kesehatan, kemudian risiko keamanan maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam dinamika operasional yang selalu berubah, baik karena itu faktor teknologi, kemudian juga regulasi, perubahan prosedur, maupun dinamika perubahan organisasi, tentunya kita dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap perubahan tersebut harus dikelola dengan baik, terstruktur, terdokumentasi, dan juga konsisten dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ini tentunya akan menjadi komitmen oleh manajemen lini maupun manajemen tertinggi. Inilah pentingnya management of change yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Seberapa jauh sih kita mengenal atau mengetahui filosofi atau penerapan emosi ini di dalam kegiatan industri atau operasional kita sehari-hari. Rekan-rekan, emosi ini bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga salah satu elemen penting dalam strategi mitigasi risiko. Dengan menerapkan emosi secara disiplin, konsisten, dan berkala, tentunya kita dapat mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang muncul dari setiap perubahan. Kemudian kita juga dapat menganalisa dampaknya terhadap aspek HSSE, lalu merencanakan langkah mitigasi risiko yang tepat sampai dengan mengelola residual risk, dan juga memastikan keberlanjutan operasional tanpa mengorbankan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan tentunya perlindungan lingkungan. Rekan-rekan, sebuah prosedur tentunya tidak akan berarti tanpa komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat. Konsistensi dan komitmen adalah kunci. Prosedur emosi yang kita miliki hanya akan berjalan efektif dan efisien jika kita semua terlibat, mulai dari manajemen, kemudian dari supervisor, hingga pelaksanaan atau frontliner di lapangan. Sama-sama kita memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengelolaan manajemen perubahan ini. Melalui acara ini, tentunya kita tidak hanya berbicara tentang mengapa emosi itu penting, namun juga bagaimana kita dapat mengimplementasikannya secara efektif. Kita perlu memikirkan dan memastikan bahwa setiap perubahan tersebut, sekecil apapun, harus selalu melalui proses monitoring dan evaluasi yang terukur. Tentunya
jika kita tidak melakukan dokumentasi yang baik ataupun prosedur pencatatan yang baik, hal ini akan menjadi sia-sia. Dan juga penentuan otorisasi dari setiap perubahan yang ada, apakah bersifat temporary atau sementara maupun yang bersifat permanen, tentunya harus diketahui secara berjenjang untuk otorisasinya. Apakah itu otorisasi di level supervisor ataupun dari level manager senior, general manager sampai dengan ke direktur utama, tergantung dari jenis risiko dan dampak jangka panjang ataupun nilai keuangan yang ditimbulkan pada saat terjadinya perubahan tersebut. Itulah kenapa manajemen perubahan ini harus selalu terukur, terdokumentasi, dan menjadi suatu komitmen bersama yang didukung oleh manajemen tertinggi. Rekan-rekan, tanpa kita mengulur-ulur waktu lagi, mari kita mulai acara webinar ini dengan semangat belajar dan juga semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga dari diskusi nanti akan ada insight-insight dari Pak Eric Ross selaku narasumber dan pakar yang ahli di bidang sistem manajemen QHSSE, dan juga mungkin dari diskusi ini juga bisa di-lead oleh moderator dan dari peserta atau audiens yang hadir, sehingga didapatkan diskusi yang membangun untuk upaya perbaikan berkelanjutan di dalam penguatan sistem manajemen HSSE. Dan tentunya ini sebagai salah satu core value dalam hal mengimplementasikan tata nilai akhlak, terutama di bidang amanah, kemudian juga bagaimana kita adaptif terhadap perubahan, dan juga bagaimana hal ini bisa kolaboratif menjadi sesuatu bagian bagi semua fungsi, semua pekerja, dan semua manajemen yang terlibat di dalam manajemen of change ini. Akhirul kalam, semoga diskusi ini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya, baik dari para manajemen yang hadir, para perwira Pertamina, dan juga narasumber yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk diskusi di webinar bulan ketiga kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Safety yes, incident no, zona 7 bahagia. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adam atas sambutannya. Selanjutnya mari kita sambut untuk moderator kita hari ini, yaitu Pak Kuatrianto selaku manajer OGT Field. Monggo Pak Kuat, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua rekan-rekan perwira dan pertiwi yang join pagi ini dalam agenda kita, yaitu webinar bulan K3 nasional tahun 2025 dengan tema kita hari ini. Kita mengambil tema yaitu Management of Change Awareness, yang tentunya kita semuanya sudah memahami seperti apa Management of Change, tapi nanti di sini kita akan kupas tuntas mulai dari awal bagaimana sejarahnya Management of Change ini sampai menjadi suatu sistem yang teraplikasikan, terdokumentasi, dan bisa diaplikasikan di tempat kita, yang nanti narasumbernya adalah expert kita, ya kan? Bapak Eric Kalchuros. Beliau adalah senior principal consultant dari DNV Energy System Indonesia,
yang luar biasa, memiliki pengalaman kurang lebih di 32 tahun beliau ini di DNV dari tahun 92 ya kurang lebih. Mungkin kita akan sambut Pak Eric Cross untuk bisa tampil. Selamat pagi Pak Eric. Selamat pagi Pak, bisa dengar saya kan? Oke Pak Eric, suaranya jelas Pak Eric. Mungkin sebelum Pak Eric mulai ini ya, saya akan sedikit bacakan CV-nya beliau ini. Nah, ini kawan-kawan sudah bisa melihat beliau tampil di sini, yaitu pengalaman beliau ini sebagai ahli di bidang safety occupational and process ya, health environment, loss control management, human resources development juga, yang program pelatihan terkait safety sudah banyak sekali yang beliau lakukan dan kita lakukan di Pertamina maupun anak perusahaan Pertamina ya. Salah satu keahlian beliau yaitu beliau ini adalah senior principal trainer CQ yang meliputi ISRS assessor maupun auditor training, proses safety management, risk assessment, incident investigation, terus safe behavior ya kan, dan pelatihan lain terkait topik safety. Senior principal auditor yang bertanggung jawab untuk mengelola melaksanakan perihal CQ dengan menggunakan DNV internasional. Beliau juga senior principal consultant, di mana salah satunya beliau adalah lead consultantnya kita untuk pengembangan Supreme di Pertamina Holding ya. Kalau dari pendidikan beliau ini S1-nya di George Washington University dan S2-nya beliau adalah di University Santa Clara di USA juga. Untuk menyingkat waktu dan keefektifan, karena ini saya yakin rekan-rekan ini adalah diskusi apa yang nanti mau disampaikan beliau ini adalah daging semua ya. Intinya semuanya sangat bermakna, jadi tolong rekan-rekan Pertamina dan Pertiwi yang join tolong disiapkan catatannya ya. Catatannya nanti poin-poin apa yang sangat-sangat penting bermanfaat bagi kita catat semuanya. Dan silahkan nanti bila ada pertanyaan yang sesuatu yang ingin didiskusikan dengan beliau, silahkan nanti bisa kita diskusikan pada saat selesai beliau nanti menyampaikan presentnya. Oke, terima kasih. Mungkin waktu untuk present Pak Eric kami persilakan, monggo Pak Eric. Ya, terima kasih Pak Kuat, kata-kata yang manis mengenai saya. Dan juga Pak Adam, terima kasih untuk kata-kata pentingnya mengenai topik ini, karena ya semakin kita maju di bidang keselamatan kerja, kita tidak boleh lupakan manajemen keselamatan proses juga. Dan topik ini sangat penting sebagai salah satu aspek untuk sistem manajemen PSM atau proses safety managementnya. Mungkin Pak Albert kita langsung mau taruh slides-nya atau bagaimana? Iya Pak, untuk ini silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi beberapa hari atau minggu lalu teman saya Pak Albert minta saya hadir untuk mempresentasikan topik mengenai MOC atau panjangnya kita sudah tahu Management of Change, dan kata kuncinya untuk hari ini itu kesadaran atau awareness. Jadi ini topik yang sudah my God, panjang lebar, banyak hal yang bisa didiskusikan, tapi kita mau mulai dengan kesadarannya. Nanti kita bisa tambah yang plus-plus selama Anda bekerja dalam karir Anda di Pertamina, karena pasti di dunia Pertamina MOC tidak boleh dilupakan karena ini sangat terkait dengan operasi Anda. Next, Pak Albert, silakan. Ya, jadi pikiran saya untuk awareness, kita harus tahu
sedikit sejarah mengenai MOC. Dia dilahirkan bagaimana, kenapa dia dilahirkan, kenapa dia jadi penting dari masa lampau sampai ke dini, dan ya pasti ada masa depannya juga karena ada banyak teknologi baru yang akan mempengaruhi penerapan MOC di operasi Pertamina dan di industri perminyakan dan gas sendiri. Lalu pentingnya kita membicarakan terminologinya, namanya definisi ya, karena kita membicarakan MOC, Management of Change, tapi berpotensi change punya beberapa arti sesuai konteks organisasi. Di dunia perminyakan dan gas bumi pasti ada beberapa jenis perubahan yang perlu dipertimbangkan kalau ada yang minta perubahan di operasi atau di organisasi. Jadi saya juga ingin memperdalam awareness kita mengenai management of change sebagai sistem. Karena kalau kita tidak membicarakan sistem atau sistem manajemennya, MOC pasti akan mencoba jalan sendiri, tapi kalau mencoba jalan sendiri, saya rasa MOC-nya akan gagal. Karena sistem MOC sendiri perlu support dari sistem lainnya. Ya, maka itu namanya sistem manajemennya. Jadi kita akan lihat pemandangan DNV mengenai apakah itu sistem MOC-nya, pendekatan kami yang sudah juga disarankan ke Pertamina beberapa tahun lalu waktu DNV juga diminta untuk siapkan pedoman Supreme pada zaman Pak Joko Susanto beberapa tahun lalu. Sampai sekarang Supreme masih berjalan sebagai, kalau saya nggak salah, Rev 2, dan Rev 2 pun sudah diperbaiki, direvisi, di-update dengan Pertamina beberapa tahun lalu di beberapa workshop di Bogor. Sampai setelah Supreme Rev 2 keluar, DNV juga diminta untuk menuliskan semacam pedoman tambahan namanya BOK atau Book of Knowledge, yang semoga saya mengharap sendiri sudah dirilis oleh Pertamina HSSE Korporat untuk semua unit sebagai panduan bagaimana untuk mengimplementasikan pasal-pasal ayat-ayat di Supreme sendiri. Jadi POK Supreme-nya sudah selesai dari DNV, sudah diserahkan ke HSSE Korporat, dan buku itu sendiri terdiri dari hampir 1.000 lembar. Jadi ada banyak ilmu di situ yang Anda bisa mencari untuk membantu pelaksanaan Anda untuk banyak topik, dan itu juga termasuk MOC di beberapa proses dalam Supreme sendiri. Nah, tadi saya bilang MOC ada sistem sendiri yang bisa dijalankan, tapi tanpa support atau supporting processes, sukses dalam MOC-nya bisa diancam dan tidak bisa sukses tanpa supporting processes. Nanti kita lihat beberapa yang bisa bantu kekuatan dan pelaksanaan MOC. Akhirnya ada salah satu, ya boleh dikatakan singkatan namanya 4A's. Nah, salah satunya itu kata awareness tadi. Jadi itu akan mulai siklus 4 huruf A itu, nanti saya akan jelaskan 4 huruf A itu, dan sisa 3-nya yang kita belum tahu apa itu kata A, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi itu agenda kita di webinar ini. Nanti Pak Kuat bilang juga ada sesi untuk Q&A, silakan saja. Saya tidak keberatan untuk menjawab sejauh saya tahu ya permintaan dan pertanyaan Anda. Ya, terima kasih Albert, kita bisa lanjut. Ya, jadi pada umumnya kalau di DNV di topik MOC, ya mau tidak mau kami harus mulai dengan sedikit pengalaman dari sejarah, dari kasus yang real.
di mana banyak organisasi selalu, tidak selalu, tapi sering di industri perminyakan dan gas bumi, terlalu menurut kami overconfident untuk menjalankan perubahan yang mungkin dibutuhkan atau minimal diinginkan oleh manajemen atau beberapa unit di fasilitasnya. Karena jangan lupa, semua permintaan untuk perubahan dimulai dari sedikit bias. Yang memintanya pasti punya ide bahwa permintaan dia cukup bagus. Itu bisa menjadi peluang yang luar biasa untuk bisnisnya atau di perusahaannya. Oleh karena itu, kadang-kadang permintaannya untuk perubahan yang diajukan ke manajemennya, orang itu tidak memikirkan risikonya. Karena bias sudah otomatis ada. Ide saya udah bagus. Nah, dengan feeling begitu, kadang-kadang orang itu bisa juga buta terhadap risikonya. Akhirnya, bisa menjadi banyak hal. Albert, kita lihat slide yang berikutnya. Yang menjadi halnya bisa menjadi kecelakaan yang mayor. Jadi di sini, mereka bilang, it could never happen here, tapi akhirnya terjadi. Karena MOC-nya tidak jalan sesuai cukup dan efektif. Kadang-kadang, karena tidak ada sistem. Misalnya Anda bisa lihat di tengah slide, di tengah atas, namanya Flixboro pada tahun 1974. Nah, ini kasus utama, textbook case mengenai MOC yang waktu itu pada dekade 70-an tidak ada sistem sama sekali. MOC-nya tidak jalan karena tidak ada sistem formal. Tapi karena itu ada ledakan besar sekali. Karena permintaan untuk perubahannya tidak dijalankan secara prof. Itu di pabrik Flixboro di United Kingdom. Banyak lagi, kita bisa lihat banyak kasus-kasusnya. Mungkin Anda pernah tahu semacam desa di Italia namanya Seviso. Karena ada rilis kimia di situ, Uni Eropa membuat satu hukum namanya Seviso 1. Tapi sejak tahun 76 sudah ada 3 revisi di hukum tersebut di Eropa. Jadi semua negara di Uni Eropa harus ikut Seviso 3 versi yang terakhir kalau ada pabrik yang mengelola kimia yang bahaya. Mungkin salah satu yang paling terkenal itu di sebelah kiri tengah 1984, Bhopal di India. Nah, kita lihat laporan investigasinya di situ. MOC yang tidak memadai juga menjadi salah satu sebab akar yang muncul di laporan investigasi. Dan terus menerusnya dengan beberapa kasus yang lain. Chernobyl tahun 86, Longford di Australia, di pabrik Exxon, pabrik gas di tahun 98, dan lainnya. Saya yakin di dunia dan industri perminyakan kita, itu nama Piper Alpha udah cukup terkenal. Semua kasus ini salah satu sebab akar atau basic cause itu adalah MOC yang tidak memadai ataupun tidak ada sama sekali di sistemnya. Jadi jangan anggap it could never happen here karena sudah terjadi puluhan kali di dunia kita, di industri kita. Ya, silakan Albert, kita bisa maju. Jadi saya mau lihat beberapa dekade yang juga ada semacam sejarah untuk MOC. Albert, kita bisa lanjut. Jadi kalau kita lihat sejarah di masa lampau, di aspek MOC-nya, jadi pasca Perang Dunia II, sebelum dekade 60-an, MOC-nya tidak exist sebagai konsep, sebagai struktur yang formal di industri. Kalau ada yang memikirkan kebutuhan untuk berubah
fasilitasnya, perlengkapannya, layoutnya, dan lain-lainnya, biasanya yang mengelolanya itu fungsi engineering. Tapi biasanya pendekatannya itu reaktif. Sesuatu terjadi, lalu mereka mau mulai belajar lessons learned-nya. Tapi kalau sesuatu harus terjadi sebelumnya, itu cukup reaktif. Karena yang terjadi sebelumnya itu tadi, kayak Flexboro di tahun 74. Atau kecelakaannya yang besar, yang mungkin belum masuk ke media massa, tapi sudah terjadi di pabrik A, pabrik B, pabrik C, di mana-mana pun. Nah, saya bilang tadi, Flexboro sebagai kasus textbook yang utama kalau kita belajar case study mengenai MOC-nya yang tidak memadai, yang total gagal. Nah, itu mulai di pertengahan dekade 70-an. Oleh karena itu, hukum biasanya keluar dari pendekatan reaktif di industrinya. Orang-orang harus mati sebelum ada hukum yang dikeluarkan misalnya dari pemerintah UK atau US atau Uni Eropa. Juga kebetulan pada dekade 70-an di Amerika Serikat tahun 74, agensi OSHA dibangun di Departemen Tenaga Kerja. Nah, waktu itu OSHA juga dimulai memikirkan, wah, ini MOC harus diperhatikan. Karena banyak kasus-kasus di fasilitas energi, perminyakan, dan gas di Amerika juga mulai mengalami kasus-kasus yang cukup mayor. Maju ke dekade 80-an, dekade 90-an, kita sudah bisa lihat mulai di industri dan organisasi yang seperti ISO sudah mulai mengformalisasikan MOC sebagai salah satu kewajiban atau komponen dari standar-standar, misalnya ISO 14000 atau 9000. Oleh karena itu, standar-standar industri juga mulai ikut konsep-konsep ISO, misalnya ANSI, ASME. Mereka juga mulai mengformalisasikan MOC sebagai salah satu standar yang disarankan untuk beberapa industri, terutama yang berisiko tinggi. Jadi, seperti banyak di sejarah manusia, sesuatu harus terjadi sebelum kita lakukan sesuatu untuk mulai mencegah sesuatu yang sudah terjadi, kayak major accident. Jadi, so far, dari sejarah awal, pendekatannya cukup reaktif, bukan proaktif. Nah, yang kami mengharapkan untuk Pertamina, ini menjadi sesuatu yang selalu dipikirkan sesuatu proaktif. Kita pikir sebelum lakukan. Jangan lakukan sesuatu lalu pikir. Itu pendekatan yang tidak bagus. Kita mau proaktif sebanyak mungkin. Albert, kita bisa maju ke zaman ke depan, to the present time, in our time. Jadi, kita bisa lihat, misalnya di industri perminyakan dan gas bumi, semua oil company yang major sudah pada dekade 2000-an, MOC sudah formal. Sistem manajemen total, BP, Chevron, dan lain, tidak susah mencari MOC sebagai kegiatan atau proses bisnis, probis di Pertamina yang formal. Dan sudah menjadi hukum di beberapa negara. Jangan lupa, kalau Anda belum tahu atau sudah tahu tapi lupa, di dekade 90-an, OSHA sudah keluarkan di Amerika legislasi namanya Process Safety Management. Jadi regulatory agencies OSHA itu yang pertama, lalu EPA di Amerika, Environmental Protection Agency, mengkodifikasikan MOC sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan di fasilitas yang mengelola kimia bahaya atau hazardous chemicals. Bagian
bidang itu semakin maju, MOC, kalau kita lihat beberapa framework untuk ERM, manajemen risiko pada level senior di perusahaan, enterprise risk management, MOC juga menjadi salah satu kegiatan yang formal yang harus dipikirkan dan dilaksanakan. Jadi sampai sekarang MOC hampir sudah muncul di semua standar mengenai sistem manajemennya. Biar mutu, atau lingkungan, atau keamanan, atau keselamatan kerja, atau proses safety, atau kesehatan kerja, MOC sudah menjadi salah satu partner di proses bisnis di standar-standar itu. Nah, digitalisasi juga dimulai untuk mengelola MOC, misalnya ada software yang cukup menangani dan mengelola proses MOC. Saya pernah lihat, saya ingat sendiri waktu kami mengaudit di ONWJ, ada salah satu software application yang cukup bagus yang saya ingat untuk menangani permintaan dan kasus-kasus MOC di offshore Amerika. Di DNB sendiri ada komponen di software DNB sendiri namanya Synergy Life, ada salah satu paket untuk mengelola MOC. Di digitalisasi juga sekarang semakin penting, karena bayangkan saja salah satu kasus MOC bisa berjalan 6, 7, 9 bulan sampai tahunan, ada banyak rekaman, paperwork dari titik awal sampai titik case closed untuk MOC. Jadi kita perlu aplikasi sekarang untuk mengelola documented information istilahnya, atau rekaman MOC. Lanjut, Albert, kita bisa lihat, ya present continue dia. Jadi karena ada banyak paperwork, banyak rekaman, banyak pemantauan terhadap semua fase atau status MOC-nya dari awal proyek atau sampai akhir proyek, karena MOC kadang-kadang dikelola melalui proyek atau project based. Jadi kita mau proses yang cukup tangkas supaya ini tidak menjadi terlalu birokratik, dan jelas karena kita selalu membicarakan risiko. Kalau MOC-nya atau permintaan MOC-nya sudah di-approve manajemennya, berarti manajemen secara otomatis meng-approve nilai risikonya yang terkait dengan kasusnya sendiri. Jadi MOC dipakai sebagai decision making tool supaya manajemen tahu, oh dari fase pertama, tahap kedua, bagian ketiga sampai proyek selesai, dia tahu risikonya yang dianalisa dan dievaluasi akan diterima, karena pada akhirnya MOC-nya akan membawa peluang, opportunity untuk organisasi. Karena organisasi tidak mau mentolerir risiko tinggi terus, anggapannya kembali ke awal, orang yang meminta perubahannya, dia punya ide, oh ini idenya bagus, akan membawa peluang untuk Pertamina. Ya asal risikonya dikelola dari mulai perubahannya, ada fase namanya transisi atau risiko transisi, sampai MOC-nya, perubahannya akan menjadi sesuatu permanen di perusahaan. Artinya si perubahan diharapkan juga menjadi sesuatu rutin, normal untuk selanjutnya, setelah perubahannya sudah selesai. Dan yang selanjutnya membawa risiko yang kurang tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Itu dia. MOC juga disebarkan ke industri yang lain, misalnya software. Jadi kalau ada rilis code yang baru, itu harus melalui proses MOC juga. Karena kita berubah softwarenya, juga di DNV, di program-program software kami, kita harus pakai perubahan melalui MOC. Karena idenya untuk berubah software, mungkin efek sampingnya juga bisa membawa kecelakaan dibandingkan peluang. So MOC
sekarang sudah cukup tinggi di banyak industri, tidak hanya oil and gas lagi sekarang. Albert, kita mau lihat masa depannya. Nah, salah satunya kita mungkin sudah mulai familiar dengan AI. Nah, ini bukan asset integrity di sini, Pak, tapi artificial intelligence. So, kadang-kadang ada organisasi yang sudah mulai meminta inputan dari AI-nya untuk membuat decision untuk change atau no change, go atau no go terhadap permintaan perubahannya. Yang penting jangan hanya bergantung pada outputan dari AI-nya. Karena MOC-nya akhirnya bergantung pada keputusan manusia. AI-nya hanya membantu memberi inputan untuk membantu decision making oleh si supervisor atau si field managernya atau si presidirnya, tergantung kepentingan atau nilai risiko di kasus MOC-nya sendiri. So, MOC tidak akan pergi, akan menjadi lebih canggih, dan oleh karena itu manusia, karyawan, orang-orang harus bisa menangani kecanggihan itu dengan MOC-nya ke depan. Itu dia, Albert, kita bisa maju ke topik yang berikutnya. Nah, itu definisi. Semua organisasi harus punya definisi untuk change. Jadi di organisasi A dan B dan C, mungkin D itu namanya Pertamina, kita perlu semacam definisi yang dasar dulu. Apakah change di Pertamina? Mohon ini didokumentasikan, di TKO, diperdomankan, di TKI-kan, jadi itu selalu muncul di situ. Satu tip penting, definisi untuk change sendiri yang dasar harus kata demi kata sama di unit yang sama. Kalau saya punya paragraf ABCD di TKO ini di unit yang sama, tapi di TKI-nya itu ABCDEF, ada sesuatu aneh. Kita harus konsisten di konteks organisasi Anda. Kalau Chevron, BP, Inpex, unit lain punya definisi sendiri, mungkin itu cocok untuk konteks mereka. Yang penting kita lihat konteks kita. Tidak tentu definisi Anda akan persis sama kata demi kata sama dengan unit lain atau di subholding yang lain, karena jenis, nilai, tipe produksinya kadang-kadang beda kan. Ada yang juga mau ambil dari standar ISO, kalau mereka belum tahu bagaimana saya harus mendefinisikan ini, ya silakan cari referensi. Yang penting kita mulai dari titik awal untuk menentukan, oh, untuk organisasi saya inilah definisi yang akan didokumentasikan di prosedur dan akan diikuti sesuai dengan prosedur. Nah, menurut DNV, salah satu definisi biasanya tidak cukup. Karena di oil and gas, di industri kita, ada potensi, ada beberapa tipe perubahan yang perlu dipertimbangkan sesuai permintaannya. Albert, kita bisa lanjut. Jadi ini mungkin kalau suka silakan ambil. Ini salah satu definisi yang sering DNV pakai sebagai referensi dasarnya untuk change atau untuk MOC-nya sebagai sistem. Tapi mungkin ini sendiri tidak mencakup semua tipe perubahan yang Anda harus menangani dan mengelola. So, harus dipikirkan untuk prosedur TKO, pedoman TKI Anda yang berikutnya, Albert. Dua hal juga, karena kadang-kadang walaupun ada definisi di organisasi, kadang-kadang
ada karyawan, ada manajer pun, ada supervisor pun yang tidak 100% memahami kalau ditanyakan apakah ini semacam perubahan atau tidak. Kadang-kadang bingung. Nah, seringkali di bidang MOC sendiri Anda akan mengalami dan melihat mungkin salah satu atau dua istilah ini. Replacement in kind. Atau sinonimnya like for like. Nah, kalau kita lihat dan tahu apakah ini perubahan atau tidak, istilah ini akan mempengaruhi keputusan Anda terhadap jawaban itu. Kalau ada situasi di mana kita akan replacement in kind atau menggantikan satu tool, satu perlengkapan, satu unit, like for like, kita tidak perlu terapkan MOC. Karena istilah ini berarti tidak ada perubahan. Semuanya sama. Toyota merek A ke Toyota merek A. Kompresor merek ini model 20 ke kompresor merek ini model 20 yang sama. Like for like. Jadi kita tidak perlu terapkan prosedur, pedoman, TKI, TKO-nya MOC untuk kasus tersebut. Maka itu kita harus memahami sebagai manajer, sebagai karyawan pun, sebagai kontraktor pun. Ini change atau tidak? Ini harus ditanyakan kalau ada permintaan untuk perubahan. Tidak tentu yang meminta perubahan, ya itu perubahan. Itu maksudnya di sini, Pak. Albert, next. Maka itu, Anda akan lihat istilah yang sering dipakai di Amerika, di regulasi OSHA, di Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals. Nah, itu namanya OSHA 19.10.119. Proses bisnis khususnya, elemen khususnya, itu namanya Management of Change. Nah, Anda akan ketemu di situ istilah yang sering dipakai di Amerika, replacement in kind. Nah, like for like lebih dipakai di Inggris. Tapi artinya persis sama. Kalau Anda punya kasus atau permintaan yang akhirnya ternyata itu replacement in kind, Anda tidak harus terapkan MOC di situ. Jadi kita selalu akan bertanya setiap permintaan pada awalnya untuk saving time nanti ya, apakah ini replacement in kind atau tidak? Kalau replacement in kind, ya udah kasusnya udah tutup. Kita tidak perlu MOC. Kalau jawabannya no, ini akan Toyota ke Nissan. Nah, itu halnya beda. Perlu semacam MOC. Nah, macam MOC yang mana? Nah, Albert, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini yang maksud saya. Sudah ada katanya, ada definisi change di TKO-nya. Udah clear dong. Tapi kadang-kadang change-nya tidak akan untuk selamanya. Namanya temporer. Tapi jujur ya, seringkali saya lihat logbook di control room. Katanya perubahan ini temporary. Tapi masukannya 4 tahun lalu. Itu bukan temporary change. Jadi di bagian definisi, di TKO, di pedoman, di dokumen apapun, di mana perubahan didefinisikan, temporary harus punya nomor, waktu, batas waktunya. Biasanya di oil and gas, seringkali temporary change hanya berlaku maksimum 6 bulan. Kadang-kadang untuk ronde kedua, misalnya kalau 6 bulan tidak cukup, kita perlu 8 bulan lah Pak untuk proyek ini. Untuk shut off valve itu. Oke, fine. Kadang-kadang diperbolehkan ronde kedua. Akhirnya temporary change maksimumnya 1 tahun, 12 bulan.
Tetapi kalau sudah lewat 12 bulan dianggap change biasa atau permanen. Ini seringkali didefinisikan begitu di oil and gas. That's fine. Yang penting ada standard. Anda menentukannya sendiri. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang mendadak. Kadang-kadang namanya emergency. Minimal itu urgent. Harus sekarang dong. Nah, kadang-kadang standarnya itu diperbolehkan. Tapi maksimumnya 48 jam. Berarti 2 hari kan? Yang penting di-approve dulu. Karena si supervisor, si manager, si OIM, si siapapun yang punya otoritasnya, dia memahami situasinya. Tapi paperworknya harus dijalankan. Yang penting dia approve dulu karena ini emergency. Saya nggak bisa selesaikan paperwork dalam 5 menit. Jadi kadang-kadang organisasi perlu definisi untuk emergency change. Tapi jangan terlalu lama, jangan 3 bulan, itu bukan emergency lagi. Seringkali di oil and gas maksimum 2 hari lah, yaitu 48 jam. Seringkali kita mengalami situasi ketiga ini, concurrent change. Berarti ada 3 kasus MOC yang berjalan di area saya. Kadang-kadang karena ada 3 atau 2 pun, kadang-kadang ini akan overlap atau dekat lokasi kerja yang sama. Kadang-kadang disebutkan SIMOPS, simultaneous operations. Tapi kebetulan setiap operasi adalah semacam kasus MOC. Nah, mohon memikirkan ini karena kadang-kadang semakin banyak concurrent change yang harus dikelola oleh satu supervisor, semakin banyak stres untuk dia. Apakah dia bisa handle itu? Jadi kadang-kadang kita harus membatasi jumlah kasus perubahan yang dikelola oleh satu orang. Supervisor, manajemen tengah, Asman, OIM-nya di salah satu anjungan di offshore, dan lain-lainnya. Seringkali ini terjadi di oil and gas. We have too many projects. Proyeknya dihidupkan untuk membuat perubahannya, tapi mana mungkin satu orang bisa mengelola 5? Agak susah. Yang seringkali, yang paling bahaya, karena seringkali tidak diketahui ada perubahan, itu yang terakhir, cumulative dan creeping change. Contohnya begini. Oke, mungkin 10 tahun lalu ada Pak Albert masuk ke control room, dia minta, Pak, saya perlu naikin tekanan di pipa nomor 17. Si OIM bilang, oke lah. Tapi hati-hatilah Albert ya. Albert naik. Tidak direkam di logbook. 2 minggu kemudian, si Bambang masuk, dia minta penurunan suhu di pipa 15. Dia approve oleh OIM yang lain. Karena OIM yang sebelumnya, dia sudah back to back, dia sudah pulang 4 minggu. Terus menerus setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, akhirnya beberapa tahun sudah lewat. Permintaan yang terakhir, anjungannya meledak. Karena creeping. 10 tahun ada perubahan kecil, kiri kanan, kecil, tidak ada yang rekam, tak ada rekaman di logbook atau di sistem, di online system. Ini seringkali sangat-sangat bahaya karena tidak ada yang tahu sejarahnya. Dari tikus kecil sudah menjadi Godzilla 10 tahun kemudian. Di oil and gas kadang-kadang ini terkait dengan set point change. Sangat terkait dengan instrumentasi, tekanan, suhu, flow rate, flow direction, maju mundur, direction kan. Ini seringkali sangat-sangat penting karena sangat-sangat tidak dikelola dan tidak diketahui, sangat tersembunyi karena tidak ada sejarah perubahan kecil-kecil. Akhirnya Anda sudah punya monster di fasilitas Anda.
Mohon memikirkan berapa definisi Anda perlu didefinisikan dan dilaksanakan sesuai definisi, artinya sesuai prosedur. Silakan. Mohon. Albert, di mana kita sekarang? Next slide. Nah, kita mau buka payung. Coba memikirkan MOC sebagai payung. Di bawahnya ada banyak yang berdiri, supaya tidak jadi basah kalau ada hujan MOC. Next slide. Di DNV, kami melihat MOC sebagai 3 proses, 3 kegiatan yang berpotensi akan saling mempengaruhi atau kerjasama, tapi semoga kerjasamanya memenuhi dan dilaksanakan cukup sesuai dan efektif. Yang paling diketahui di oil and gas adalah di sistem DNV, mungkin Anda sudah menyadari di box biru kuning, biru tua, dan lain-lainnya sebelah kiri, ini 15 proses dari ISRS kami. Yang paling umum di oil and gas itu subproses kami namanya Engineering Change Management. Jadi manajemen perubahan bersifat rekayasa. Kadang-kadang singkatannya EMOC, Engineering Management of Change. Tapi kadang-kadang karena ada perubahan di engineering akan memaksakan perubahan di dokumentasi. Jadi kita harus juga lihat di 2,4 di sistem DNV, apakah dokumentasi sistem manajemennya perlu dirubah nggak? Kalau saya install unit baru, tambah perpipaan di anjungannya, kompresor baru dan lain-lainnya, jelas P&ID-nya, salah satu dokumen yang dikelola di 2,4 juga perlu di-update, di-review, digambarkan kembali, dan lain-lainnya. Kadang-kadang 10,10 Engineering Change Management akan men-trigger permintaan dan kebutuhan untuk tambah karyawan di fasilitas. Jadi kita harus melihat kerjasama human capitalnya untuk mengelola perubahan organisasi, artinya menambah karyawan untuk kasus MOC yang tadi. Jadi MOC kadang-kadang termasuk konsep COM. Management of Change includes change of management. Itu 4,6. Organizational change. Manajemen berubah, jumlah karyawan berubah, karyawan tidak dipakai lagi, kita pakai kontraktor, kontraktor bisa subkon, bla bla bla. Ini MOC bersifat manusia atau organisasi. Jadi kadang-kadang 10,10 men-trigger 2,4, men-trigger 4,6, atau sebaliknya 4,6 juga men-trigger perubahan rekayasa. Semuanya akan mempengaruhi 2,4. Jadi sistem MOC Anda harus mempertimbangkan kemungkinan tersebut. That's a system. Lanjut Albert, silakan. No problem. Ilmu DNV juga dipakai untuk mempengaruhi pembuatan Supreme waktu itu, waktu DNV kerjasama HSSC Korporat Pertamina untuk menghasilkan 8 proses bisnis utama di pedoman Supreme. Jadi di Supreme Anda bisa mencari 3 sistem ini di proses 3, subproses 3,7, informasi terdokumentasi. Detailnya untuk MOC bersifat dokumen sudah diwajibkan di situ. Kalau kita langsung ke human capital, manusia, nah itu di proses yang lain. Proses 5 kan, sistem manajemen perubahan. Ini akan mencakup rekayasa, manusia, human capital, dan akan juga
refer ke dokumentasi, jadi kita kembali ke 3,7. Jadi saling terkait, saling berhubungan. Implementasinya, jadi proses 5 itu dokumentasinya, prosedurnya, do this, do that, do that, do this. Nah, implementasi do that itu dianalisa, dibacakan, diaudit di proses 6 di Supreme. Implementasi sistem manajemen perubahan MOC di situ. Jadi keluarganya sudah ada di bawah payung utama namanya Supreme kan. Jadi ada minimal 3 orang yang berdiri di bawah payung tersebut. Lanjut lagi, Albert, kita bisa lihat beberapa detail. Jadi di 3,7 ini detailnya untuk manajemen perubahan terhadap dokumentasi sudah termasuk di sini. Kalau Anda baca 371 sampai 374, Anda bisa lihat dan membayangkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, sudah tertanam di sini sebagai siklus yang lengkap. Untuk dokumentasi, STK, jelas orang yang terkait dengan bagian fungsi QM, biasanya dia kapten di sini. Tapi kita lihat proses 5, next Albert, silakan. Implementasi sistemnya dan prosedurnya untuk mengimplementasinya sudah tertanam di 5,3. Dan ini terkait semua jenis perubahan sudah dibacakan di 531. Siklus PDCA-nya kita bisa lihat itu sudah mulai berbau di 532. Dan selanjutnya di 533. Nah, day-to-day operasi pelaksanaan ini akan dibuktikan melalui proses 6. Silakan Albert. Di implementasinya. Jadi banyak kewajiban untuk mengimplementasinya. Juga Anda bisa membayangkan proses siklus PDCA-nya dari 621 sampai 626 di sini. Jadi intinya, kalau Anda mau memahami MOC-nya dan minimal aware bagaimana MOC wajib, ini bukan impian lagi ya, wajib dijalankan di Pertamina, slide yang 3 tadi ini dagingnya yang Pak Kuat bilang tadi. Ini dagingnya yang perlu diingatkan. Malah enaknya kalau dihafalkan. Ya, silakan Albert, kita bisa lanjut. Nah, mohon memikirkan ya, kita sudah hanya membicarakan Supreme 3 proses, khususnya 3 subproses. Tapi MOC untuk jalan cukup sesuai dan efektif, suitable, adequate, dan efektif, 3 kata magic di ISO-nya, karena kita perlu semuanya, MOC perlu support. Misalnya begini, Albert, yang next, silakan. Tertanam di proses lainnya atau di proses yang sama, pada umumnya tidak begitu beda gaya apa yang Anda mau pakai, tapi Anda sudah tahu misalnya di Supreme, proses 1 namanya leadership. MOC perlu leadership untuk support MOC. Ada link langsung. Pada umumnya, sebagai opening comments Pak Adam tadi, tapi day-to-day-nya, semua kasus MOC yang diminta, itu perlu semacam sponsor atau leader. Untuk kasusnya satu demi satu. MOC juga perlu sebelah kanan, competence dan training requirements. Mustahil Anda bisa jalankan MOC tanpa minimal beberapa tipe pelatihan. Mungkin juga setiap 3 tahun Anda punya penyegaran untuk review, refresh sistem MOC-nya. MOC untuk dijalankan sebagai sistem yang efektif perlu diaudit.
jam 9 sebelah kiri di jam ini. MOC kalau tidak terdokumentasi dijamin gagal. Karena tanpa resep melalui tulisan kita akan jatuh ke bahaya penyakit namanya My Way. Jadi saya lakukan MOC Eric's Way. Tanpa prosedur, Albert akan jalan MOC Albert's Way. Jadi di mana Pertamina Way kalau ini tidak terdokumentasi? Nah, kalau Anda perlu other processes untuk menjalankan MOC, mohon ditambah. Saya yakin, saya jamin ya, ada 8 proses di Supreme. Setiap proses pasti ada pengaruh terhadap pelaksanaan MOC, walaupun indirect. Tapi yang indirect pun tanpa pelaksanaan yang baik bisa menyebabkan major accident. Jadi mohon, kita bicarakan hanya MOC hari ini, awareness-nya, tapi besok-besok jangan lupa dia perlu leadership, dia perlu diaudit, dipantau, dia perlu di training, dan lain-lainnya. Itu namanya kerjasama, kolaborasi. Ini juga membantu memenuhi akhlak yang harmonis, sistem jalan dengan harmoni, yaitu cukup sesuai dan efektif. Ya, Albert, apa yang berikut? Ya, so kita juga banyak menggunakan istilah sustainability di Pertamina, jadi sistem MOC-nya juga perlu disustain. Karena besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan, 5 tahun ke depan, pasti akan ada permintaan untuk perubahan. Dilahirkan di mana? Siapa tahu. Offshore, onshore, dari HC, dari dokumentasi, kita harus siap. Okay, what's next, Albert? Apa yang berikut? Nah, pada prinsipnya kita sudah membicarakan kebutuhan untuk informasi yang terdokumentasi, pedoman, kita sudah bilang TKO atau TKI, semua perlu bagian definisi, berapa definisi yang dibutuhkan, silakan dipikirkan. Tapi pada overall struktur yang prosedural, ini yang DNV sering menyarankan sebagai struktur yang dasar untuk lakukan dan mengelola kasus, untuk menerima kasus permintaan perubahan sampai kasusnya selesai. Bisa di close out sebagai sesuatu yang akan menjadi permanen. Jadi biasanya langkah pertama mulai dengan initiate, memulai. Biasanya ini titik pertama di mana kita mulai rekam dengan formulir permintaan perubahan untuk juga meng-launching paperwork-nya. Hard copy, soft copy, terserah sistem Anda. Tapi tadi kita udah bilang, banyak kasusnya kita perlu aplikasi. Kalau kita mengelola ini melalui Excel atau hard copy, ya susah. Untuk si clerk atau si koordinator MOC-nya. Seringkali organisasi yang menerima formulir permintaan perubahan akan mengfilter perubahannya. Kadang-kadang dia akan baca, mungkin ada panitia MOC untuk menerima permintaan awal. Dia akan juga mempertimbangkan justifikasi Anda, penjelasan Anda, nilai risikonya yang Anda menilai perubahan Anda. Mungkin dia pikir, wah, ini bukan MOC yang berisiko tinggi. Medium pun belum termasuk. Jadi kadang-kadang dia di perusahaan lainnya kadang-kadang akan reject permintaan perubahan karena risikonya dinilai oleh panitianya cukup rendah, bisa dikendalikan dengan kontrol yang sudah ada. Mungkin ada TKO, TKI, pedoman yang bisa menangani itu. Perlengkapan sudah oke. Bahan-bahan yang dipakai udah oke. Kompetensi orang-orangnya difasilitasi udah oke. Jadi tidak perlu
MOC yang formal. Tapi lebih dari low, dia akan melihat penilaian risiko Anda. Kalau dia approve, artinya dia bilang go, dia approve, Anda akan disuruh prepare. Semacam change plan, rencana untuk perubahan. Termasuk mungkin dia sarankan di penilaian awal itu, di panitianya, oke, saya setuju, Anda bisa go. Tapi mohon lakukan satu hazop lagi. Dia bisa suruh itu dong. Karena harus ada controlling body, badan yang mengendalikan semua permintaannya, mungkin namanya panitia atau komite. Ini salah satu aspek dari prepare. Prepare plan untuk perubahannya overall, lakukan risk assessment yang disarankan atau diwajibkan, termasuk rencana komunikasi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap berapa, pasti ada milestone atau fase. Karena seringkali perubahan dianggap proyek. Terutama big change kan, arti major project. Kita harus menyadari kalau rencana komunikasi dijalankan, akan diimplementasikan. Lakukan A dulu, baru ke B, bla bla bla. Jadi akan ada transisi, karena risiko yang lama, pengendalian yang lama pun akan diberhentikan biasanya. Karena ada sesuatu yang akan menggantikan, akan replace the old way, karena Anda menuju ke jalan yang baru. Dan itu perlu konsolidasi, supaya risiko yang dianggap akan menurun dari permintaan awalnya tidak menjadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi Anda harus consolidate. Plan harus efektif. Karena akan dipantau, akan diaudit, akan diinspeksi, akan diobservasi. Sebelum kasusnya ditutup. Dan dianggap sukses daripada tidak memadai atau gagal. Tapi setelah itu belum selesai. Karena perubahan itu dianggap akan menjadi permanent, the new way to do things di Pertamina. Berarti perlu disustain. Sama dengan kata sustainability. Perubahannya juga harus disustain. Anda juga lihat semua blok abu-abu di situ rutin. Konsultasi, communication, rapat setiap Sabtu pagi, measurement, karena setiap milestone harus dibuktikan sukses atau behind schedule atau gagal atau bagaimana. Jadi pada dasarnya ini struktur untuk prosedurnya MOC. Ini yang kami hampir 20 tahun lalu lah kami sarankan untuk waktu ada proyek di seluruh Petronas untuk adopsi flow, workflow, process flow, struktur ini. Jadi ini menjadi dasar struktur MOC di Petronas. Di perubahan apapun, rekayasa, organisasi, dan dokumentasi akan ikut flow ini. Karena dari initiate sampai sustain ada rekaman. Rekaman awal, permintaan perubahan sudah di-file, change plan sudah di PDF, sudah di ini, sudah di-online-kan, sustain pun. Rekaman pemantauan, tinjauan manajemennya, masih bagus ini perubahannya, culture udah change, udah ini, udah itu. Nah ini flow-nya. Silakan Albert. Oke, kita sudah mulai menuju ke yang akhir. 4A's ya. Jelas yang pertama namanya awareness. Silakan Albert. Tapi pesan saya ya, awareness tidak cukup. Kita baru mulai hanya omong supaya Anda tahu mengenai MOC. Jadi mari kita lihat seluruh siklusnya.
Silakan Albert. Jadi kita mulai hari ini webinar MOC Awareness bulan ketiga, tapi ada 3 tahap lagi yang saya mengharap Anda bisa menuju, melewati sampai tahap nomor 4, namanya asimilasi. Satu demi satu kita akan menjelaskan apa artinya, karena awareness memang tidak cukup. Lanjut aja, Albert. Awareness punya satu tujuan. Albert, tolong klik lagi ya. Setelah webinar kita hari ini, Anda harus bisa bilang dengan yakin, I know about MOC. Ini tujuan Pak Erik pun untuk Anda sendiri. Saya belum masuk tahap kedua, ketiga, keempat, ke nomor 4. Kalau Anda sudah tahu mengenai MOC, saya bisa pulang dengan senang. Tapi hanya know about MOC tidak menjamin apapun setelah itu. Karena Anda harus mulai memikirkan A kedua. Albert, silakan. Acceptance, penerimaan. Saya belum yakin semua yang hadir di sini percaya pada konsep MOC. Saya belum tahu kalau Anda pikir, wah itu MOC bagus. Mungkin Anda belum yakin. Ini susah tahap kedua ini, karena penerimaan di hati tidak langsung kelihatan. Maka itu saya nggak tahu. Dari 100-an orang yang hadir di sini, berapa banyak udah percaya pada MOC, konsepnya bagus, begini. Tidak tentu kan? Mungkin si A perlu pikirkan ini selama 2 minggu. Wah, yes, no, saya bingung apa ini MOC atau COM. Padahal temannya di sebelahnya, dalam 5 menit dia udah yakin. Ini bagus untuk Pertamina, kita harus ikut. Semua punya nilai level waktu sendiri. Tapi lama-lama huruf A ketiga akan muncul, terjamin. Apa itu, Albert? Aplikasi. Pertamina minta aplikasi. Karena sudah ada TKO, sudah ada pedoman MOC. Anda tidak boleh bekerja di Pertamina tanpa ikut TKO yang sesuai prosedur. So Anda harus bisa, I can. Dan saya akan melaksanakan MOC, the Pertamina way, sesuai definisi perubahan ala Pertamina, bukan ala BP, bukan ala Chevron, bukan ala Inpex, tapi the Pertamina way. Kalau diaplikasikan sesuai, cukup, efektif, konsisten, terus-menerus, tanpa gagal, marilah kita masuk tahap 4. Asimilasi. Artinya, this is our culture. MOC dijalankan begini di Pertamina. Itu impiannya saya untuk Anda. Bahwa MOC bisa dijalankan secara konsisten, karyawan demi karyawan, kontraktor demi kontraktor, subkon demi subkon, pemasok pun demi pemasok. Secara konsisten. Sebagai salah satu senjata untuk mencegah major accidents. Jadi kita mau menciptakan culture yang mencintai MOC, yang melaksanakan MOC sesuai dengan dokumentasi yang mewajibkan langkah demi langkahnya, tahap-tahapnya. Apalagi, Albert? Ya, nah Albert, saya tidak tahu kalau waktunya masih ada, tapi saya sudah termasuk salah satu link ke video YouTube mengenai Flexboro, cukup menarik. Yang saya tangkap dari Flexboro,
waktu itu, zaman itu, tahun 74, tidak ada MOC di pabrik ini. Jadi permintaan MOC-nya, jujur ya, digambarkan di lantai di control room karena tidak ada MOC yang formal. Jadi permintaannya yang disarankan digambarkan pakai chalk, pakai pensil di lantai control room dan di-approve berdasarkan gambar yang kasar itu. Ini efek sampingnya di dua foto ini. Saya sarankan Anda ambil waktu nanti untuk menonton videonya, paling tujuan 8 menit, dan konsentrasi pada isiannya untuk lihat efek sampingnya MOC yang total gagal. Karena ini masih bisa terjadi dengan MOC yang tidak dijalankan dengan baik. So mungkin Albert, dengan waktu sisanya kita bisa ambil beberapa Q&A, saya rasa itu lebih praktis. Silakan. On the 1st of June 1974, a huge explosion ripped through the Nipro Chemical Works in Flixborough, killing 28 people and wounding 80 others. The blast was heard up to 60 kilometres away, and buildings up to 15 kilometres away were damaged. It was one of the worst industrial accidents that Britain had ever seen, and was the largest peacetime explosion in British history. The Nipro Chemical Works was situated just outside the small village of Flixborough, in a rural part of northern England. Originally begun as a Fison's chemical plant making fertiliser, it had been revamped and expanded during the 1960s. The site was vast and produced many raw chemicals to be used in factories around the UK. One of the chemicals it produced was caprolactam, which was used in the manufacture of nylon, a very popular synthetic material widely used during the 1970s. The production of caprolactam involved a process whereby a chemical called cyclohexane was oxidised by injecting compressed air. To do this, the chemicals were run through 6 linked reactors, which were kept under pressure, and it was in this part of the plant that the disaster would occur. During a routine inspection, Reactor 5 was found to be unsafe, as a large crack had appeared in the outer steel sheathing. Production was halted, and Reactor 5 was removed to undergo repairs. It was now that the fatal mistake was made. Instead of halting production and waiting for the number 5 reactor to be repaired, a decision was made to continue production. A simple bypass pipe would be fitted, linking reactors 4 and 6 together. A 20-inch steel pipe with flexible ends called bellows was installed. A nest of scaffolding was erected beneath the pipe to take the weight, and after a quick pressure test, production resumed. At 4:53 in the afternoon of Saturday, June the 1st, this temporary bypass pipe ruptured. It's estimated that between 20 to 40 tonnes of cyclohexane gas was released, forming a dense white cloud. Any workers who witnessed the leak ran for their lives. About 30 seconds after the rupture, the spreading cyclohexane cloud encountered a flame, and the whole mass ignited instantaneously. The resulting explosion completely destroyed the chemical plant and sent out a shockwave which caused damage up to 15 kilometres away. Roofs were ripped off houses, windows were blown in, furniture smashed, people thrown around like rag dolls. Cars in the car park were thrown up into the air and landed as twisted wrecks. Clocks in damaged houses were frozen to the instant of the blast. In Grimsby, a fishing town 60 kilometres away, people heard the sound of the explosion, many saying it sounded like loud thunder. Large parts of heavy metal pipework were found up to 6 kilometres away, and small pieces of debris from the factory were found up to 32 kilometres away. It was Britain's biggest peacetime explosion, and it's estimated to have been the equivalent of the detonation of 280 tonnes of TNT. 28 people in the control room of the plant died instantly, and another 36 workers were injured. Beyond the boundaries of the chemical works, there were thankfully no further fatalities, although hundreds of people were injured, mostly from flying glass or from being thrown through the air by the force of the blast. Although tragic,
The loss of life was limited as it was the weekend and the plant was running a reduced staff. If the explosion had occurred during the week, there would have been around 500 people on site, and the death toll would have undoubtedly been many times higher. The emergency services arrived quickly, but faced with a scene of almost total devastation inside the plant, their efforts were in vain. Unable to quench the flames, the fires burned for 10 days, belching huge clouds of black, noxious smoke into the air. People in the immediate area were evacuated to temporary shelters, and the injured were ferried to hospitals in the nearest towns. An immediate inquiry was set up, but ultimately was unable to pinpoint the actual cause of the blast. There was eyewitness testimony to the fact that the bypass pipe had failed, so how the explosion occurred was not in doubt, but no conclusion could be reached as to exactly why. The most plausible theory was that the bends within the bypass pipe caused repeated flexing under pressure, which eventually led to the rupture due to metal fatigue. However, engineers were not able to replicate this failure, so to this day, uncertainty remains. Despite opposition from members of the public who lived in the local area, the plant was subsequently rebuilt and resumed production. However, as time passed, the demand for nylon began to decline, and the plant became no longer cost-effective to operate. It closed down in 1981 and was eventually demolished. An industrial estate now occupies the land. In the gardens of the small church in Flixborough, there is a memorial plaque to those who died. It's never easy to say that there's anything lucky about a disaster like this, but there can be no doubt that had the accident occurred during the working week, the death toll would have been much, much worse. So for that, I suppose one has to be thankful in some way. On a side note, the Flixborough disaster was also the instance of one of Britain's best-known cases of premonition. The story goes like this. On the morning of the disaster, Mrs. Leslie Brennan was at home in Cleethorpes watching the television. She remembered that the movie was interrupted by a news flash announcing that an explosion had ripped through the Flixborough Nipro plant and that several people had died. She distinctly remembers the words news flash appearing on the television screen and a man's voice relaying the information. About noon, two friends paid her a visit, and she asked them if they'd heard about the accident, which of course they hadn't. When later on they were listening to the news about the explosion, the three women thought at first that the newsreaders were stating the details incorrectly. But a check of the paper the next day showed the actual time of the explosion. Whatever strange thing had happened, the three friends maintained that she told them of the accident almost 5 hours before it actually happened. Although impossible to prove, her story was widely reported at the time due to the corroboration of the two friends. Brennan herself could offer no explanation to the strange event. It seems unlikely she made it up. She just didn't seem the kind of person that was seeking attention, and to this day, the strange event remains a mystery. Baik, selanjutnya akan di-share oleh Pak Kuat untuk sesi tanya-jawab. Oke, terima kasih. Kita kembali luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Erik, semuanya intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan MOC ini. MOC ini kalau mungkin bisa saya summary ya, ini tadi udah dijelasin mulai dari evolusinya MOC itu berkembang di era 1960-an sampai era 2000-an itu seperti apa ya kan, regulasi dan digitalisasinya, terus MOC itu sebagai sistem, itu penerapannya MOC yang berhasil menurut struktur sistematis itu seperti apa, tadi PDCA udah dijelaskan juga oleh Pak Erik. Pentingnya dukungan sistem maupun pentingnya dukungan manajemen itu sangat-sangat diperlukan di dalam MOC ini, karena tadi dijelaskan management of change itu juga change of management. Nah, itu kata kunci juga, itu yang kita sebagai manajemen dan rekan-rekan semua perwira dan pertiwi nanti ini bisa kita aplikasikan juga. Tadi disampaikan sama beliau terkait 4 tahapan perilaku, 4A.
mulai dari kesadaran, penerimaan, aplikasi, bahkan yang terakhir adalah pembudayaan atau asimilasi yang terakhir tadi disampaikan beberapa kali disebutkan adalah studi kasus terkait Flixboro ya. Flixboro. Jadi dari beberapa summary ini sebenarnya di sini sudah banyak sekali pertanyaan ini Pak Erik ya, terkait tadi yang penjelasan Pak Erik yang luar biasa. Hingga ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali, mungkin karena ini waktunya yang terbatas ya kawan-kawan semuanya, mungkin nanti ini akan kita bacakan satu, nanti yang selebihnya akan dibalas melalui chat box nanti oleh tim panitia maupun dari kita semuanya. Mungkin ini satu pertanyaan Pak Erik yang mungkin perlu penjelasan dari Pak Erik ini terkait dalam konteks dalam konteks Flixboro nih Pak Erik sebagai textbook case-nya untuk MOC, apa langkah spesifik yang dapat diambil untuk memastikan bahwa modifikasi sementara atau mendesak tetap sesuai dengan prosedur formalnya MOC. Itu Pak Erik. Ya, pentingnya semua langkah dan tahap yang harus diikuti sudah terdokumentasi karena sudah menjadi konten yang pernah terbukti. Dari pengalaman Anda sendiri, ini akan mencegah proses yang bisa kena kerugian lah. Jadi kalau kita tidak bisa membuat semacam resep, lakukan A dulu, baru ke B, kemudian C. Untuk semua jenis perubahan. Jadi akan ada prosedur sendiri. Untuk temporary change, do this. Untuk yang mendadak, emergency, nah, langkahnya beda karena kita harus lakukannya mungkin dalam sejam. Nanti paperworknya menyusul. Permanent change itu hal lain. Tapi memang kita mulai dari ibunya, management of change procedure itu biasanya mengoutline yang perubahan yang bersifat permanen. Tapi ada sub-sub kan, temporary, mendadak, concurrent, set point change. Petronas pun punya prosedur sendiri namanya set point change. Jadi kalau saya mau naikin suhunya atau mengurangi pressure-nya, ada pendekatan sendiri. Make it clear. Ada lagi, Pak? Oke, terima kasih Pak Erik. Maaf, sinyal agak terganggu. Itu mungkin rekan-rekan yang tadi bertanya terkait textbook case-nya yang Flixboro tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa kalau kita in case-nya untuk emergency memang kita harus lakukan, dan MOC-nya secara administrasinya adalah menyusul. Tapi yang tidak kalah penting dalam kita misalnya untuk membuat permanen untuk MOC dan lain-lain perlu kajian yang terutama ya kan, itu kita perlu namanya lakukan seperti Hasob Hasid yang mungkin Pak pernah Kuat. rekan. Iya Pak. Ya, satu lagi, memang khususnya Flixboro, staff-staff di situ diberikan banyak tekanan dari manajemen untuk menaikkan produksi. Nah, jadi pada saat itu, ya boleh dikatakan budaya kerjanya di situ production focused, bukan safety focused. Karena kita harus memahami pada dekade 70-an kepentingan keselamatan apapun, kesehatan kerja, proses safety, itu tidak diberikan status yang penting dibandingkan produksi. Jadi oleh karena itu, kalau kita baca detail-detail Flixboro, mereka sangat di-pressure oleh manajemennya, production first, profit kita terancam, bla bla bla. Maka itu ini juga mempengaruhi
keputusan manajemen untuk ya do something lah, walaupun tidak bagus. Oke, terima kasih input tambahan infonya Pak Erik. Itu mungkin nanti akan menjadi salah satu concernnya kami di manajemen untuk Pertamina Pak, juga untuk concernnya harus masalah safety juga dan untuk capaian produksi. Maka itu untuk Pertamina Pak Kuat, waktu kami punya proyek dengan Pertamina, maaf saya lupa subholding yang mana atau bagian yang mana waktu itu, tapi kami juga diminta untuk menyarankan kebijakan PSIMS. Dan kami menuliskan beberapa pasal-pasal di kebijakan polisi itu. Salah satunya adalah ya kurang lebihlah cost considerations tidak akan diprioritaskan di atas safety-nya. Jadi mereka akan dipertimbangkan sebagai equal supaya kita bisa menghindari yang mentalitas mindset-nya yang production first. Oke. Terima kasih Pak Erik. Ya. Ini sangat-sangat membantu kita dan sangat-sangat bermanfaat apa yang disampaikan Pak Erik tadi dari awal sampai akhir. Ya mungkin nanti untuk misalnya kawan-kawan lebih detail atau semuanya kita pengen tahu masalah MOC secara prosedur gimana untuk menjalankannya sampai dari program mulai dari awareness sampai asimilasi, mungkin nanti tadi disampaikan akan diberikan harus melalui beberapa training khusus memang ini ya. Mungkin ini menjadi concern kita. Terima kasih Pak Erik atas sama-sama Pak Kuat penyampaian temanya ini terkait awareness ini, kita manajemen of change awareness. Semoga ini nanti kita bisa bermanfaat dan kita bisa jalankan semuanya menjadi budaya di Pertamina kita, Pertamina EP. Terima kasih. Mungkin dari saya, terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Adam, terima kasih Pak GM. Saya kembalikan kembali ke MC Mas Albert. Monggo silakan Mas Albert di handle langsung. Terima kasih dari saya. Tetap semangat saya. Terima kasih untuk Pak Erik dan Pak Kuat. Untuk selanjutnya di sini nanti ada masuk ke sesi apresiasi. Di sini ada secara simbolis Bapak Pak Erik dan Pak Kuat ada pemberian memento. Mungkin yang pertama ini kita ucapkan terima kasih ke Pak Erik Kaljoros selaku pemateri hari ini untuk Management of Change Awareness. Dan berikut juga ini kita ucapkan terima kasih pula ke Pak Kuatrianto selaku moderator daripada acara webinar hari ini. Terima kasih Pak. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang sudah join kepada webinar proses safety hari ini. Dan ini juga ada link absensi yang bisa di-share, yang bisa juga diisi di live event Q&A. Dan kita ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, dan jangan lupa di bulan ketiga zona 7 sendiri ini ada webinar-webinar lain yang akan join. Yang terdekat ini ada Natural Disaster Risk Reduction yang akan diselenggarakan untuk eksternal juga tanggal 24 Januari 2025. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Untuk kali ini izin live eventnya akan di end. Terima kasih.